Pada pertengahan abad ke-18 ada seorang tokoh berdarah Mataram bernama Kiai Raden Ranggajatis. Kiai Raden Ranggajatis adalah seorang kerabat Keraton Yogyakarta. Beliau adalah punggawa kerajaan yang mendapat perintah dari Raja Sultan Hamengkubuwono ke-6 untuk jelajah Milangkori atau belusukan ke pelosok-pelosok daerah dengan tujuan mencari dan menemui sisa-sisa pasukan Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dan bersembunyi ke daerah-daerah pelosok serta hutan belantara akibat pengejaran yang dilakukan oleh Belanda dan antek-anteknya. Selain mencari sisa pasukan Pangeran Diponegoro, Kiai Raden Ranggajatis juga diperintah untuk mengobarkan semangat juang kepada pemuda dan juga masyarakat ke daerah-daerah untuk bersama-sama melawan Belanda. Karena setelah Pangeran Diponegoro ditawan, dan di saat Kiai Raden Ranggajatis sampai di wilayah ini, daerah sekitarnya masih jarang penduduknya. Baru ada perkampungan kecil di sebelah utara yaitu Tuguran tempat persinggahan Raden Bagus Tugur dan Raden Sugito, Ki Ageng Suromenggolo, beserta keluarganya, dan sebelah selatan bernama Desa Tosari, dengan tokoh besarnya Kiai Kertosari beserta keluarga dan Kiai Pawironatas. Kiai Raden Ranggajatis adalah orang yang sangat mumpuni baik di bidang ilmu agama maupun juga di bidang ilmu kebatinan. Maka dengan segala kelebihan yang beliau miliki, gangguan dan juga perlawanan dari makhluk-makhluk halus penghuni wilayah tersebut dapat mudah diatasi. Selanjutnya, karena dirasa aman dan merupakan tempat yang strategis, Kiai Raden Ranggajatis memilihnya untuk dijadikan tempat persinggahan dan juga sebagai basis perjuangan mengobarkan semangat melawan kolonisasi penjajahan Belanda. Kiai Raden Ranggajatis seringkali mengadakan pertemuan rahasia bersama tokoh-tokoh dan para kiai, diantaranya seperti Kiai Kertosari, Kiai Pawironatas, Raden Sugito, Ki Ageng Suromenggolo, Raden Bagus Gundang, Raden Santri, Raden Sodik, Kiai Joguyudo, dan juga Kiai Joyo Menggolo putra dari Raden Sugito, Ki Ageng Suromenggolo. Sering setiap tokoh-tokoh itu datang mengadakan pertemuan, ada yang memata-matai dan melaporkan ke pihak Belanda, tetapi setiap kali Belanda datang untuk menyerbu wilayah Desa Jetis, mereka selalu tersesat dan tidak melihat kejadian dan juga pergerakan apa-apa di wilayah tersebut. Dinamakan Desa Tosari karena diambil dari nama tokohnya yaitu Kiai Kertosari, dan Desa Tuguran juga diambil dari nama tokohnya Raden Bagus Tugur. Kiai Raden Ranggajatis tinggal seorang diri. Selama beliau menetap, banyak orang-orang yang datang mencarinya untuk belajar ilmu agama kepadanya, terutama para begal dan perampok yang beliau kalahkan selama dalam perjalanan jelajah Milangkorinya. Lama-kelamaan persinggahan beliau semakin ramai dikunjungi banyak orang dan akhirnya tempat tinggal Kiai Raden Ranggajatis dikenal dengan sebutan Desa Jetis. Sebelum Kiai Raden Ranggajatis datang, wilayah yang akhirnya diberi nama Jetis ini adalah hutan alas yang sangat wingit, angker, dan werit karena banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menembus melewati alas tersebut. Oleh karena itu dahulu pada abad ke-17 Masehi, masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pernah datang dan singgah beberapa waktu lamanya di daerah ini yaitu Temenggung Wiroguno bersama dengan Pangeran Arya Mataram. Selain itu juga setelah berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1830 Masehi, banyak para sesepuh beserta pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro bersembunyi di balik hutan alas. Selama dalam perjalanan Milangkorinya, Kiai Raden Ranggajatis menyamar sebagai orang biasa dan tidak memakai pakaian kerajaan. Beliau berjalan sendiri tanpa pengawalan prajurit. Dalam perjalanan beliau banyak bertemu orang-orang, mulai dari orang baik seperti kiai dan juga ulama serta orang jahat begal, maling, para gerombolan perampok dan lain-lain. Karena kesaktian dan juga kepintarannya dalam hal agama, maka banyak yang akhirnya simpatik dan menaruh hormat kepada Kiai Raden Ranggajatis. Hingga akhirnya sampailah di suatu tempat di mana beliau bertemu dengan Kiai Kertosari, Kiai Pawironatas, Raden Bagus Tugur, dan Raden Sugito, Ki Ageng Suromenggolo, putra dari Ki Ageng Selomanik, komandan perangnya pasukan Pangeran Diponegoro.
Setelah bertemu orang-orang besar tersebut, maka Kiai Raden Ranggajatis memutuskan untuk beristirahat dan singgah di sekitar tempat tinggal para kiai-kiai di atas itu menetap, yaitu di tengah-tengah antara desa Tosari. Seiring berjalannya waktu, pedukuhan-pedukuhan di sekitar Jetis semakin besar, penduduk semakin banyak, kuburan Tosari, Jetis semakin ramai, ditambah lagi Gundangan, Merjuyu, Mantren dan kampung-kampung lainnya. Kiai Raden Ronggojatis semakin menua, para tokoh seperjuangannya satu persatu juga tutup usia, sementara tokoh lokal yang paling banyak pengaruhnya Ki Ageng Suromenggolo juga sudah sepuh. Maka atas inisiatif Kiai Raden Ronggojatis, desa yang mulanya dikenal dengan sebutan Jetis diganti nama menjadi Banjaragung, sebagai pengingat bahwa di wilayah Jetis pernah dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang besar atau agung. Kemudian atas amanat atau mandat dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-7, bahwa diperintahkan untuk membuat kelompok pedukuhan, maka pedukuhan-pedukuhan di sekitar Jetis yaitu Tuguran, Tosari, Gundangan, dan Merjuyu dijadikan satu dengan serta mengangkat satu pemimpin, yang dituakan di wilayah tersebut. Maka diangkatlah putra dari Ki Ageng Suromenggolo atau Raden Sugito yaitu Kiai Joyo Menggolo sebagai lurah yang pertama di Banjaragung, dan Kiai Raden Ronggojatis tetap ingin fokus dalam syiar agama serta menjadi guru ngaji. Dan sejak diangkatnya Kiai Joyo Menggolo menjadi lurah pertama tahun 1892, desa Jetis resmi berubah nama menjadi Banjaragung. Masyarakat hidup makmur dan sejahtera, penduduk semua merasa aman dan nyaman. Tidak ada begal dan juga perampok yang masuk ke pemukiman. Antek-antek penjajah Belanda juga tidak pernah datang memaksa menarik upeti. Kiai Raden Ronggojatis adalah priyayi yang sangat sederhana, menyabar, kalem tapi juga tegas. Beliau menjauhi diri dari keduniawian serta tidak suka ketenaran. Beliau tidak pernah menceritakan siapa beliau yang sebenarnya kepada semua orang. Oleh karena itu hanya orang-orang tertentu saja yang dekat dengan beliau yang tahu. Beliau adalah kerabat keraton yang sangat patriotik. Seluruh waktunya beliau habiskan dalam perjuangan, baik berjuang syiar agama Islam, maupun berjuang melawan kolonialisme Belanda. Beliau yang membangkitkan lagi semangat juang para kiai, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang pernah ikut dalam perang Diponegoro dengan cara merekrut pemuda-pemuda dan masyarakat untuk dijadikan generasi penerus perjuangan mereka. Hingga pada akhirnya Kiai Raden Ronggojatis tinggal dan menetap di Banjaragung ini. Begitu banyak jasa-jasa beliau terlebih untuk desa ini. Beliau adalah orang yang bubak sembung senggani desa. Beliau kaya tapi tak pernah merasa kaya. Beliau pintar tapi tidak sok pintar. Beliau seorang wali tapi tidak mau jika disebut wali. Beliau seorang priyayi tapi beliau tidak menunjukkan kalau beliau seorang priyayi. Sampai di usia senjanya beliau tetap sederhana serta hidup apa adanya. Selama tinggal di Banjaragung, jikalau pagi beliau paling suka duduk menyendiri di area sebelah timur desa menikmati hangatnya sinar mentari, sambil membakar ubi dan meminum kopi. Setelah desa Banjaragung terbentuk dan Kiai Joyo Menggolo yang menjadi lurah pertamanya, tidak lama kemudian beliau meninggal dan akhirnya beliau dimakamkan di tempat peristirahatan yang paling beliau sukai itu, yaitu Sagede. Beliau orang pertama yang dimakamkan di tempat itu. Sebelumnya daerah pemakaman tersebut adalah sebuah alas yang angker seperti Cicurug dan sekitarnya. Di Banjaragung Kiai Raden Ronggojatis tidak meninggalkan keturunan. Silsilah keluarga beliau ada di daftar silsilah keluarga Keraton Yogyakarta Hadiningrat.